Bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah kota yang memadukan konsep sejahtera, tetapi religius dan kemajuan modernisasi yang cerdas. Inilah Kota Magelang. Dengan visi Kota Magelang, yaitu Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas, dilandasi masyarakat sejahtera dan religius, maka dengan segala potensi yang ada, diharapkan adanya investasi untuk menunjang terwujudnya visi tersebut. Sebuah kota kecil tetapi maju yang berada di tengah-tengah Kabupaten Magelang dan di persimpangan menuju Yogyakarta, Semarang, Salatiga, Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo, Kota Magelang menempatkan diri sebagai kota pada jalur strategis bagi kepentingan transportasi, ekonomi, maupun pariwisata, sehingga menjadikan Kota Magelang tempat yang sangat layak untuk berinvestasi. Saat ini Kota Magelang dipimpin oleh Wali Kota Insinyur Haji Sigit Widjonindito MT dan Wakil Wali Kota Dr. Anda Windarti Agustina. Berangkat dari sebutan sebagai Twin Van Java atau kota kebun atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, Kota Magelang sebagai kota jasa memiliki daya tarik serta memberikan manfaat secara ekonomis. Filosofi bunga selain memberikan keindahan, memberikan manfaat ekonomis dan juga menggambarkan sinergitas kehidupan. Kota Sejuta Bunga juga mengacu pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Magelang yang berorientasi pada terwujudnya Kota Magelang sebagai kota yang bersih, indah, tertib, dan nyaman. Selain terkenal sebagai kota geduk, Kota Magelang juga terkenal dengan menu-menu khasnya, antara lain sop snerek, yaitu sop kacang merah. Asal kata sop snerek sendiri berasal dari kata snared soup, yang berarti sop kacang polong. Kemudian ada kupat tahu. Kupat tahu adalah makanan tradisional yang berbahan dasar ketupat. Tahu yang telah digoreng disajikan dengan bumbu kacang. Yang sangat dikenal lagi adalah nasi goreng Magelangan, yang berarti nasi goreng yang dicampur bakmi. Ada beberapa titik kuliner di Kota Magelang yang menyediakan menu beragam, yaitu kuliner Kartika Sari di Bayeman, kuliner Lembah Tidar di Kompleks Kerkop, kuliner Twin Van Java di Alun-Alun, dan kuliner Kebon Polo. Sarana transportasi juga mudah didapat di Kota Magelang. Ada 12 jalur angkutan yang melayani rute ke semua penjuru kota. Ada perusahaan taksi yang beroperasi. Tidak lupa pula Terminal Utama Soekarno-Hatta yang melayani perjalanan bus ke seantero Indonesia, baik antar kota maupun antar provinsi. Ada beberapa tempat wisata di Kota Magelang yang sangat layak diinvestasi. Adalah Taman Kyai Langgeng atau TKL yang berada di pinggir Sungai Progo. Di dalamnya terdapat 145 jenis tanaman langka dengan populasi 1.816 batang dan 14 jenis hewan langka memberikan hasanah pengetahuan juga nuansa kesejukan. Layaknya tempat rekreasi yang digemari banyak orang. Juga ada wahana-wahana permainan yang disukai oleh para wisatawan.
Saat ini di alun-alun Kota Magelang baru saja dibangun air mancur menari atau dancing fountain yang siap memanjakan dan menghibur masyarakat Kota Magelang. Air mancur senilai 4,9 miliar itu dibangun untuk menambah daya tarik wisata di alun-alun Kota Magelang. Wahana air mancur ini semakin mempercantik estetika ruang terbuka di Kota Magelang, sehingga makin ramah untuk berinvestasi di Kota Magelang. Padang golf kelas internasional juga tersedia di Kota Magelang, yaitu Borobudur International Golf and Convention Center yang menjadi padang golf kebanggaan Kota Magelang. Tempat wisata edukatif di Kota Magelang yang berupa museum, antara lain Museum Bumi Putra, Museum Diponegoro, Museum Sudirman, Museum Abdul Jalil Akmil, Museum BPK RI, dan Museum Seni Oi Hong Jin atau OHD. Geliat UMKM juga ada di Kota Magelang. Unggulan UMKM yang ada adalah kerupuk tahu, getuk gondok, getuk eco, hiasan kerang, dan batik khas Kota Magelang. Sarana dan prasarana juga tersedia lengkap di Kota Magelang, antara lain PLN, Telkom, PDAM, dan rumah sakit umum. Juga ada Pasar Cowinangun. Pasar terbesar di wilayah eks-Karesidenan Kedu ini telah mendapat penghargaan sebagai pasar terbaik nasional kategori jumlah pedagang di atas 500 dalam Anugerah Pancawara 2017.
Kota Magelang juga terkenal dengan Kampung Pancasila, di mana di seputar alun-alun kota ada 4 tempat ibadah, yaitu Masjid Agung, Kelenteng Liong Hok Bio, Gereja Kristen GPIB, dan Gereja Katolik Santo Ignatius, bertambah lengkap dengan adanya Pura Wira Buana di Kompleks Akmil. Kawasan Mantiasih, di mana ditemukan prasasti Mantiasih, juga disebut prasasti Balitung atau prasasti Tembaga Kedu, sebuah prasasti yang berangkat tahun 907 Masehi, yang berasal dari Wangsa Sanjaya Kerajaan Mataram kuno. Di Kampung Metese saat ini masih terdapat sebuah lumpang batu yang diyakini sebagai tempat upacara penetapan Sima atau Desa Perdikan. Sangat mudah untuk menginap di Kota Magelang. Banyak hotel berbintang yang tersedia di Kota Magelang, seperti Atria Hotel and Conference Magelang yang berlokasi strategis di pusat Kota Magelang. Hotel ini menawarkan kenyamanan modern di kamar-kamar ber-AC-nya yang mewah, memiliki sebuah restoran dan bar, dan wifi gratis di semua areanya. Kamar-kamar di hotel ini dilengkapi dengan TV kabel layar datar, area tempat duduk, dan ruang kerja. Fasilitas lainnya di dalam kamar meliputi minibar dan fasilitas membuat teh atau kopi. Kamar mandi dalam dengan fasilitas shower dan perlengkapan mandi gratis. Hotel Puri Asri menawarkan suasana yang benar-benar asri, sehingga sangat cocok dijadikan tempat liburan usai menjalani rutinitas yang padat. Salah satu hotel di Magelang tersebut mengusung konsep resort hijau dengan pemandangan alam yang menawan. Selain kedua hotel tersebut, masih ada Hotel Oxalis, City Hub Hotel, Hotel Trio, Hotel Sriti, dan sebagainya. Peluang investasi yang ada di Kota Magelang
adalah Magelang Theater, sebuah kawasan ex-Magelang Theater yang terletak di samping alun-alun kota Magelang, tepatnya di sebelah timur alun-alun Magelang. Bisa sebagai pusat bisnis atau perdagangan, dengan luas areal 4.750 meter, tepat di lokasi strategis jantung kota. Kawasan Sitotopo yang bisa sebagai pengembangan pusat pendidikan, bisnis, perdagangan, dan rekreasi terletak di daerah utara, di Kecamatan Magelang Utara, berada di pinggir Jalan Provinsi Primer Semarang, Yogyakarta. Keseluruhan lahan yang disiapkan seluas sekitar 105.500 meter persegi. Ketersediaan air cukup dan dilewati Sungai Manggis, di mana sudah dibangun jembatan di atasnya. Gunung Tidar bisa dikembangkan sebagai wisata religi dan olahraga rekreasi dengan luas areal 515.405 meter persegi. Stadion Muhammad Subroto, sebuah stadion kebanggaan kota Magelang, lengkap untuk semua cabang olahraga, bisa sebagai pusat olahraga atau rekreasi. Delta Sungai Progo. Sebuah delta di tengah Sungai Progo terletak di dekat Taman Kyai Langgeng dan Hotel Puri Asri. Bisa dikembangkan sebagai rekreasi air, perhotelan, dan rumah makan. Soekarno-Hatta, luas lahan 3.000 meter persegi di tepi ruas Jalan Arteri Primer Semarang, Yogyakarta, terletak dekat dengan Terminal Induk Kota Magelang, tempat strategis untuk pembangunan Pasar Induk Kota Magelang dan juga sebagai sentra ekonomi Lembah Tidar. Kerkhoff, luas lahan yang disediakan 2,6 hektar, terletak di wilayah selatan kota Magelang, berdekatan dengan Gunung Tidar. Saat ini sudah ada fasilitas areal parkir 1.500 meter persegi dan kuliner Lembah Tidar, dan juga telah dibangun Terminal Magersari di lokasi ini. Pengenalan Kota Magelang sebagai lokasi investasi juga dilakukan dengan dilaksanakan acara Magelang Business Investment Forum atau disingkat MASIF, dan juga dengan ikut serta dalam pameran-pameran sehingga investor bisa lebih mengenal Kota Magelang. Magelang kota yang indah, penuh dengan
jaya. Tidar megah, tempat menggembleng taruna perwira. Kota Magelang dengan visi Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas, dilandasi masyarakat sejahtera dan religius, semoga akan makin modern dengan investasi yang akan masuk dan ditanamkan di kota Magelang. Masyarakatnya akan semakin sejahtera, maju, dan berkembang. Abadi sepanjang masa. Dan rakyat bersatu padu, kota aman jaya.